Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Wa ba'du. Saudaraku sekalian, jamaah salat zuhur di Masjid Al-Furqan Arasiah yang saya hormati rahimahullah. Mohon maaf kalau tadi sebelum sholat jamaah dimulai saya sedikit ada ceramah untuk memberitahukan kepada jamaah bagaimana sholat jamaah yang benar. Kalau Rasulullah sebelum sholat memang menghadap jamaah untuk menata jamaah makmumnya, sekaligus mengetahui potensi dan kapasitas jamaah yang akan ikut sholat berjamaah. Selesai sholat demikian juga menghadap makmum. Nah, kalau selesai sholat menghadap makmum, kita akan tahu ternyata banyak jamaah yang sholat itu mingkem, bacaannya di batin. Rasulullah tidak mengajarkan begitu, tapi dibaca berbisik untuk diri sendiri. Kemudian pandangan mata kita kemana? Bukan melihat ke atas karena Allah di arsy, bukan melihat ke depan, tetapi melihat tempat sujud seraya merasakan hadirnya Yang Maha Akbar, yang Maha Besar di depan kita. Kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah yang besar. Kalau kita menghadap ke depan tidak ada apa-apa. Tapi kalau kita merasakan hadirnya Sang Maha Besar di depan kita, maka kita tidak akan berani mendongak melihat siapa yang di depan kita. Otomatis menghayati. Kalau bacaan kita berbisik untuk diri sendiri, maka saudara kita di sekitar kita, kanan kiri kita, bahkan belakang kita, itu tidak terganggu oleh bacaan kita. Kemudian kalau kenapa gerakannya, saya katakan jangan membarengi, jangan mendahului, dan jangan ngareni. Rasulullah pernah bersabda, kelak di yaumil akhir, di yaumil mahsyar, ada umat-umatnya Rasulullah yang wajahnya itu bercahaya karena berwudu, namun wajahnya berganti menjadi, kepalanya berganti menjadi kepala keledai. Alhamdulillah. Itu siapa? Yang biasa mereka membarengi atau mendahului gerakan imam. Nah, karena ini ilmu Rasulullah, maka saya sampaikan. Termasuk sebetulnya, kalau sholat kita dilarang menguap kecuali ditutup atau ditahan. Karena kita juga ada menguap tanpa ditutup, tanpa ditahan, bahkan bersuara. Naudzubillah. Kata Rasulullah, kalau kita menguap sambil bersuara, maka ada setan di sekitar kita yang ikut tertawa terbahak-bahak. Ini ilmunya Rasulullah dalam sholat jamaah. Maaf, oleh karena itu saya sedikit ceramah tadi untuk memperbagusi bagi kita yang belum paham. Sujud juga begitu, kata Rasulullah. Sujud itu tempat di mana seorang hamba dekat sekali dengan Allah. Perbanyaklah doa. Tetapi ada catatannya, kalau panjenengan sholat sendirian, imam sujud lama, bisa jadi nanti makmum bingung. Apa tertidur imamnya, apa baca doa sujud yang panjang. Oleh karena itu yang biasa saja doa waktu kita sujud. Kalau ingin doa yang panjang, maka silahkan sholat sunat sendirian dan berdoa menurut apa yang panjenengan kehendaki. Ini bagian dari sholat yang perlu saya sampaikan. Mungkin ada yang tanya, mau mimpin sholat kok tidak ceramah? Ini penting ya, karena
menggoda orang yang nazar. Coba bayangkan saja. Ada orang yang sakit, dia opnam di rumah sakit non muslim. Di masing-masing ruangannya ada patung bergambar menurut Tuhan mereka. Kalau orang nazar, biasanya mata mesti membelalak. Kalau yang dilihat kebetulan, yang mereka anggap Tuhan itu akan menjadi iklan yang bebas dan iklan yang kita tidak perlu membiayai. Kesana loh, di rumah sakit sana. Masya Allah, begitu masuk, sudah karyawan-karyawannya dengan senyuman mempersilahkan para tamu datang. Perlu dibantu kemana Bapak Ibu? Mau sakit apa? Sana. Masya Allah. Belum lagi saudaranya keluarga yang sakit di sini, maka ada tim dari para ibu-ibu dan bapak-bapak yang mendatangi ruangan untuk memberikan saran-saran bagaimana menerima dan berdoa bagi orang yang sakit. Adem rasanya. Masya Allah. Nah, yang demikian perlu dikembangkan. Saudaraku sekalian, hidup memang pilihan. Ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang halal, ada yang haram. Ada setan, ada nubuat kenabian. Mana yang kita pilih? Maka, mari Bapak sekalian, mumpung kita juga akan pemilu, memilih siapa yang akan kita pilih. Baik itu pimpinan negara maupun anggota legislatif dan seterusnya, kita juga bicara tentang itu. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 3 dan 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwa fis samawati wa fil ardh. Dialah Allah yang disembah di langit maupun di bumi. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Dia Allah mengetahui apa yang kalian rahasiakan dan apa yang kalian nyatakan, dan mengetahui pula apa yang kalian kerjakan. Ayat yang kedua, wa ma ta'tihim min ayati rabbihim illa kanu anha muridin. Setiap ayat dan ayat-ayat Tuhan yang sampai kepada mereka orang kafir, semuanya selalu diingkarinya. Kalau orang kafir berarti tertutup hatinya, tertutup dari hidayah. Maka kita berharap tentu saja kalau panjenengan termasuk orang yang mendapatkan hidayah. Kemudian dalam Al-Quran surah Nur ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama kana qaulul mu'minina idza du'a ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Dan penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Al-Isra ayat 36. Saudaraku, berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ini apabila saat ini arus informasi berseliweran di mana-mana dan oleh siapa-siapa, bahkan orang yang tidak kompeten pun juga menyampaikan informasi. Jangan sampai kalau panjenengan menjadi bulan-bulanan dari hal yang tidak kita tahu. Maka Allah menyampaikan tadi di dalam Al-Quran surah Hujurat ayat 6 bahwasanya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Oleh karena itu, kalau menerima berita share-sharean, jangan pulau panjenengan secara nafsu langsung menyebar sebelum ditakyinkan, dijelaskan apakah ini informasi yang benar atau tidak. Antus ibu kaumaha bijahalatin
wa tusbihu ala ma fa'altum nadimin. Agar kamu tidak mencelakakan, agar kamu tidak mendapatkan karena kebodohan, kecerobohan kalian, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Banyak saudara sekalian berita hoax ya, yang terlanjur di share. Akhirnya untuk meminta maaf itu juga tidak mudah, karena yang membaca di situ siapa saja, di mana. Kalau berita hoax itu sudah dibaca, kemudian diyakini sebagai kebenaran, ternyata itu suatu yang salah. Kemudian tentang pilihan hidup saudara sekalian, Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum akhiratu min amri. Wa may ya'sillahu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubin. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang beriman dan bagi perempuan yang beriman, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada mereka, pilihan mereka yang lain tentang urusan mereka. Kemudian barang siapa yang menurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Naudzubillah. Itulah saudara sekalian. Kemudian di dalam Al-Quran surah Nisa ayat 144 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir sebagai teman kalian, sebagai pimpinan kalian. Kemudian dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Tempo hari sudah kami sampaikan, inna akramakum indallahi atqakum. Sebenarnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Itulah yang perlu, bahkan wajib kalian pilih kelak kemudian hari. Tempo hari sudah kami sampaikan bahwasanya kita memilih RT, kita memilih RW, kita memilih anggota legislatif, termasuk kita memilih pimpinan negara. Takarlah dengan ketakwaan masing-masing. Insya Allah kula panjenengan tidak akan dolim, tidak akan menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Saya kira yang saya sampaikan itu kurang lebih yang saya. Semoga kita akhir bersama dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amika wa ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ya Allah Ar-Rahman, ya Allah Ar-Rahim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulubana ala ta'atik. Allahumma as'aluka min jibri rahmatik wa naza'i maghfiratik wa salamatan min kulli ghanimatan min rizqin wa fawzal jannah wa najatan nabi Allah alhamdulillah. Abdiyal ni'mal wakil ni'mal nasir wal halqatil adim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.